Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurul Aulia dengan NIM 22070510. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang model-model struktur organisasi. Yang pertama ada lini atau garis. Jadi lini atau garis ini sederhananya cocok digunakan untuk perusahaan kecil. Kemudian pimpinan langsung mengendalikan semua fungsi, tidak ada spesialisasi, dan komunikasi dapat dilakukan secara langsung. Kemudian ada lini dan staf. Lini dan staf ini memperjelas peran lini dan staf. Lini biasanya menjalankan fungsi utama, yaitu untuk membuat produk, produksi, menjual produk, dan penjualan. Kemudian staf. Staf ini untuk mendukung fungsi lini, yaitu mengatur administrasi perusahaan, mengatur urusan kepegawaian, dan mengelola keuangan perusahaan. Yang kedua ada fungsional. Fungsional ini berdasarkan fungsi atau keahliannya, yaitu membagi tugas berdasarkan spesialis. Contohnya seperti ahli pola, yaitu membuat pola produk. Kemudian ahli potong, memotong bahan sesuai pola. Ahli jahit menjahit bahan sesuai pola yang telah dipotong. Ahli aksesoris memasang aksesoris dalam produk. Dan ahli QC menguji kualitas produk. Yang ketiga ada produk. Pengertian struktur organisasi produk yaitu membagi tugas dan tanggung jawab dalam organisasi berdasarkan output, purpose, disebut sebagai struktur organisasi produk. Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab dalam organisasi berdasarkan output, purpose, disebut sebagai struktur organisasi produk, yaitu formalisasi. Lebih sederhana dibandingkan struktur organisasi fungsional. Kemudian sentralisasi, lebih dan sentralisasi daripada struktur fungsional. Pimpinan bagian menjadi sangat berpengaruh. Kemudian ada kompleksitas, yaitu lebih tinggi daripada struktur fungsional karena lingkungan kompleks dan beban tinggi. Yang keempat ada hybrid. Pengertian hybrid adalah struktur organisasi hybrid adalah gabungan dari model struktur organisasi fungsional dan produk. Kemudian struktur organisasi hybrid yaitu bersifat dinamis, apabila organisasi bergerak di lingkungan yang berubah cepat. Kemudian yang kelima, ada matriks. Matriks ini adalah gabungan struktur organisasi fungsional dan produk. Selain menghasilkan struktur organisasi hybrid, juga bisa menghasilkan struktur organisasi matriks. Kemudian karakteristik struktur matriks. Yang pertama ada formalisasi, yaitu relatif lebih rendah dibandingkan struktur hybrid. Kemudian sentralisasinya tidak mengikuti prinsip kesatuan komando, sebuah landasan utama birokrasi kompleksitas. Kemudian ada kompleksitas. Organisasi banyak mempunyai aktivitas kompleks dan saling ketergantungan secara intensif. Yang keenam ada sederhana, yaitu struktur sederhana menurut Mintzberg adalah struktur yang mengontrol atau pengendalian organisasinya didominasi oleh pimpinan puncak. Kemudian karakteristik struktur sederhana, yaitu yang pertama sentralisasinya tinggi. Pimpinan puncak, pemilik dominan, wewengan tersentralisasi di pimpinan puncak. Hampir semua orang melapor pada pimpinan puncak. Kompleksitasnya rendah, yaitu organisasi kecil dengan hierarki pendek dan struktur tidak lebar karena tidak banyak unit yang menjalankan khusus. Kemudian ada mesin. Mesin ini adalah apabila peran analisis yang dominan sehingga kontrol organisasi dilakukan melalui standarisasi, maka menurut Mintzberg, struktur organisasi yang terbentuk adil. Kemudian struktur birokrasi mesin, yaitu pertama formalisasi. Para analis dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi dan struktur. Peraturannya sangat diformalkan. Kemudian sentralisasi tinggi. Wewenang disentralisasikan dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Kemudian kompleksitasnya tinggi, yaitu organisasinya besar, tugas dikelompokkan berdasarkan keahlian fungsionalnya. Selanjutnya ada birokrasi profesional. Birokrasi profesional ini adalah organisasi didominasi oleh profesional operating core, yaitu profesional yang langsung menghasilkan produk atau jasa utama perusahaan. Kemudian ada karakteristik struktur organisasi birokrasi, yaitu yang pertama formalisasinya standarisasi profesi para profesional yang dilakukan secara ketat. Para profesional melakukan pekerjaan bebas, tetapi terikat banyak peraturan dan etika. Kemudian sentralisasinya rendah, yaitu kewenangan banyak didesentralisasikan ke operating core. Kemudian kompleksitasnya spesialisasi sosial bukan spesialisasi fungsional. Selanjutnya ada divisional.
Divisional ini, menurut Mintzberg, yaitu memberikan kekuasaan yang cukup besar pada manajemen menengah. Karakteristik strukturnya yaitu formalisasinya tinggi, terutama divisi-divisi. Kemudian sentralisasinya rendah, para manajer divisi bertanggung jawab atas prestasi divisi, yaitu mengelola produk atau jasa tertentu. Kemudian kompleksitasnya tinggi. Divisi memiliki fungsi yang relatif lengkap, terutama fungsi operating core. Selanjutnya ada adhokrasi. Adhokrasi ini adalah struktur organisasi yang fleksibel karena sedikit yang distandardisasi. Kemudian karakteristik strukturnya yaitu formalisasinya rendah, tidak mempunyai peraturan yang diformalisasi dan tidak banyak prosedur standar. Kemudian sentralisasinya rendah, struktur yang berisi kumpulan profesional yang berfungsi untuk melakukan inovasi, memberikan kekuasaan pada semua anggota. Kemudian kompleksitas, yaitu diferensi horizontal tinggi dan diferensiasi vertikal rendah. Selanjutnya ada kolegial. Kolegial ini adalah struktur organisasi yang menerapkan demokrasi sebagai pola pengambilan keputusan. Bentuk struktur organisasi kolegial ini menggambarkan kesetaraan semua anggota terhadap semua permasalahan organisasi yang dianggap penting. Kemudian ada penyamun. Penyamun ini adalah struktur organisasi menyimpang, disebut juga dengan struktur organisasi penyamun. Banyak cara untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi, tetapi sebagian orang menggunakan cara adaptasi menyimpang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada fraktal. Fraktal ini adalah struktur organisasi seperti tumpukan kotak, bisa disusun ke samping atau ditumpuk ke atas. Bentuk struktur organisasinya yaitu tergantung pada besarnya rentang kendali dan banyaknya hierarki. Struktur tal cocok digunakan untuk organisasi yang berada di lingkungan stabil yang tidak banyak muncul di permasalahan baru. Selanjutnya ada teroris. Teroris ini pengertiannya seperti halnya struktur organisasi pada umumnya. Struktur organisasi teroris juga beradaptasi dengan lingkungan. Bentuk struktur organisasi teroris ini umumnya adalah network atau hierarki atau kombinasi keduanya. Struktur hierarki dimiliki oleh organisasi teroris yang sudah masa cukup kuat. Organisasi dengan struktur jarum tidak mengatur, menetapkan, mengawasi, maupun mengordinasi secara ketat tindakan setiap sel. Nah, kemudian ada kolateral dan jaringan hubungan kecil. Jadi, struktur kolateral ini menempel pada struktur besar. Struktur organisasi besar pada umumnya bersifat mekanistik dan sudah memiliki budaya serta birokrasi yang tidak berubah dan kuat. Struktur kolateral adalah struktur kecil yang ditempelkan pada struktur induk yang berukuran besar. Kemudian, struktur besar menempel pada struktur kecil. Pada umumnya, jaringan organisasi bersifat SPOH, yaitu organisasi spoke, lebih kecil daripada struktur organisasi hub. Struktur jaringan justru struktur kecil yang mengikat struktur besar di sekelilingnya. Baik, jadi ini gambaran struktur mind mapping yang telah saya buat. Jadi, hanya sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam mengucapkan kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.